sama gue nih. Asik. Apa gue? Rusak. Woi, jangan buru-buru. Kemana lo? Gak dapet momentum gue, bro. Gue kegendutan, bro. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video jalan-jalan saya kali ini. Semoga kalian semua saat ini dalam kondisi sehat dan tidak berkurangan. Dan bagi kalian yang sedang tidak sehat, semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicukupkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan ini, saya mau menunjukkan video jalan-jalan saya ke daerah Dieng, Jawa Tengah. Daerah pegunungan yang sering saya lihat di sosial media, yang kerap dikunjungi banyak orang karena posisinya di Pulau Jawa yang relatif tinggi dari permukaan laut. Dan video ini sebenarnya adalah motovlog pertama saya. Jadi bagi saya, video ini masih benar-benar eksperimen. Kalau kalian punya saran atau masukan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu saya untuk bikin video sejenis yang lebih oke ke depannya. Di trip kali ini, saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama kawan saya, Brother Nicholas. Beliau ini adalah teman saya satu angkatan waktu SMA dulu di Jakarta. Waktu SMA, kita sama sekali nggak main bareng. Dia anak basket dan populer di kalangan cewek-cewek, sementara saya tidak populer sama sekali. Tapi kini, karena kegemaran kita jalan-jalan naik motor, kita jadi bisa punya hobi yang sama dan bisa jalan-jalan bareng. Perjalanan ini juga bukan touring pertama kita. Sebelumnya kita udah beberapa kali touring bareng ke beberapa tempat. Kita pernah jalan bareng ke Ujung Kulon, Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Pengalengan, dan Pangandaran. Ya, masih di area Banten dan Jawa Barat lah. Jadi ini pertama kalinya kita sama-sama naik motor ke Jawa Tengah. Untuk kendaraan yang saya pakai saat ini, saya menggunakan motor bebek Honda Revo X tahun 2018 dengan kapasitas mesin 110 cc. Mesin motor saya sama sekali standar, hanya beberapa bagian saja yang saya modif tipis-tipis untuk sedikit memberi tenaga tambahan untuk membawa saya yang cukup gendats. Saya pakai motor ini sejak 2021 di era-era pandemi, menggantikan motor Vario Arne saya yang saat itu dalam kondisi tidak baik. Maksudnya itu, dulu saya adalah tipe orang yang hanya tahu pakai motor saja tanpa memahami perawatan basic untuk menjaga kondisi motor supaya lebih awet. Saat itu, motor saya ada banyak parts yang harus saya ganti, dan bahkan harus turun mesin. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, saya memutuskan untuk menjual motor saya dan menggantinya dengan Honda Revo ini walaupun second. Setelah saya ganti parts ini itu, motor ini jadi lumayan bertenaga, cukup untuk pemakaian saya sehari-hari. Itu apa sempit di situ kan tuh. Oke, dalam perjalanan di video ini kita lakukan di saat cuti bersama di Waisak 2025 kemarin.
Titik start kita dimulai dari Cinere Depok, Jawa Barat, hari Minggu jam 9 malam. Alasan kita jalan malam-malam sih sebenarnya karena beberapa pertimbangan. Pertama, perjalanan dari Jakarta ke Dieng itu lumayan panjang. Kurang lebih bisa 12 jam perjalanan menurut Google Maps. Durasi itu belum termasuk jika dihitung dengan waktu di saat kita berhenti-berhenti buat istirahat. Lalu alasan kedua sebenarnya cukup sederhana nih. Kita nggak mau jalan pagi atau siang dan kena macet di daerah Bekasi sambil panas-panasan. Jadi jalan di malam hari semacam nyolong start lebih awal. Dan untuk rute ke Dieng ini, kita dari Jakarta akan ambil jalur Kalimalang ke arah Bekasi dan lewat jalur Pantura ke kota Cirebon. Lalu sebelum kota Pekalongan, kita akan ke kanan ke arah kota Kajen, lalu lewati Tugu Duren Karanganyar. Kita sih memilih lewat Kajen awalnya untuk menghindari jalur bawang yang kononnya ada tanjakan ekstrim. Tapi setelah mengikuti rute rekomendasi dari Google, ternyata kita dibawa ke jalur yang banyak jalan rusak di saat menanjak. Cukup melelahkan juga sih menurut saya, dan lebih lama karena jalannya banyak yang rusak. Targetnya kita itu berharap bisa sampai kota Cirebon jam 3-an pagi, supaya kita bisa istirahat dan selon jalan sebentar di salah satu SPBU. Jadi, jam 7 pagi kita bisa meneruskan perjalanan dengan kondisi yang sedikit lebih fresh, dan berharap bisa sampai di Dieng pada sore hari. Kalau ditanya apakah jalur Pantura aman atau tidak untuk dilalui malam hari, menurut saya sih cukup aman ya. Dari yang kita alami saat itu, jalur Pantura tergolong rame walaupun di tengah malam. Dan yang menarik nih ya, ketika kita memasuki Kabupaten Subang, ternyata di sana kalau malam itu karaoke. Yoi, jadi Pantura daerah Subang itu kalau malam ada banyak tempat-tempat karaoke dengan mbak-mbak LC yang berpakaian seksi-seksi sambil duduk-duduk di teras. Kita yang tadinya agak ngantuk mendadak jadi super seger dan terhibur ketika melewati tempat-tempat itu. Mengerikan sekali memang kalau kita rutin lewat jalur itu setiap malam, karena godaan untuk mampir ke situ cukup kuat ya. Jujur saja, saya sebagai laki-laki pun merasakan godaan itu sangat kental bernaung di udara yang saya lewati malam itu. Dan ketika sekilas sambil lewat, mereka terlihat sangat cantik-cantik. Nggak tahu ya kalau dari dekat penampakan mereka seperti apa. Kalau Barney Stinson bilang, itu istilahnya cheerleader effect. Jadi perempuan akan terlihat lebih menarik ketika mereka dalam gerombolan dibanding kalau sendiri-sendiri. So anyway, marilah kita lanjutkan perjalanan dingin dan gelap ini.
itu sebelah sini ya. Nah. Ada fotonya Apes. Inhaler. Setelah sekian jam kita jalan dan terkena angin malam, lama-lama terasa dingin juga di dada dan perut saya, yang bikin saya jadi kentut-kentut terus dari tadi. Akhirnya, tanpa pikir panjang, kita berhenti dulu di Alfamart untuk beli minyak kayu putih, juga sekalian istirahat, sambil ngademin motor yang udah lebih dari 3 jam jalan terus. Tidak bisa dipungkiri lagi, di usia saya yang sudah kepala 4, entah kenapa saya juga bingung, obat gosok itu jadi terasa nyaman ketika badan saya kedinginan seperti sekarang ini. Padahal dulu di usia 20-an, saya ingat betul kalau saya paling anti dengan yang namanya obat gosok. Apalagi balsem. Teman-teman yang umur 20-an, ingat ucapan saya ya. Suatu saat, kalian juga akan berteman dengan minyak gosok. Hah? Apa? Kuku Bima di mana? Kuku Bima. Tolak angin. Apa? Tolak angin. Ah. Itu? Oh, pakai satu dong. Iya. Akhirnya kita tiba di pinggiran kota Cirebon sekitar jam 4 pagi. Bahan bakar motor pun mulai menipis setelah pengisian terakhir, ditambah mata kita pun juga mulai terasa semakin berat. Ronta-ronta ingin dipejamkan. Lalu kita mampir di SPBU untuk isi bensin dan sekalian cek lokasi kalau ada tempat yang bisa kita pakai untuk selonjoran. Ternyata di SPBU ini tidak terlihat satu orang pun yang jaga. Bisa jadi yang jaga pun ketiduran. Selain itu, tempatnya juga terlihat sketchy untuk kita rebahan di situ. Akhirnya kita putuskan untuk menuju SPBU berikutnya. Kita tiba di SPBU ini sekitar jam 5 pagi. Dan sangat beruntung bagi kita kalau di sini ada tempat yang bisa kita pakai untuk selonjoran. Setelah riding kurang lebih 8 jam tadi malam, rasanya enak sekali ketika kita dapat meluruskan badan kita dan melevelkan kaki kita dengan kepala. Walaupun tempatnya tidak senyaman kasur di rumah, tapi dengan kondisi yang sudah letih dan ngantuk, kita pun dengan cepat langsung terlelap. Walau kita hanya tertidur kurang lebih 1 jam,
Tapi power nap ini benar-benar membuat tubuh kita jauh lebih segar. Setelah kita bangun, kita pun tidak tergesa-gesa untuk segera berangkat. Melainkan kita gunakan waktu ini untuk buang air dan sarapan darurat. Kebetulan sekali, di dekat kita terdapat stop kontak yang dapat kita gunakan untuk charge HP dan intercom kita sebelum berangkat. Kurang lebih pukul 7:30, kita pun melanjutkan perjalanan kita menuju Dieng. Dengan udara yang masih sejuk dan trafik yang sangat lengang, kita pun kembali riding santai sambil menikmati pemandangan sekitar yang asri. Namun, setengah jam berlalu sejak kita meninggalkan SPBU, Bro Niko mulai mengeluh tentang motornya yang menunjukkan gejala-gejala aneh. Untungnya, hal serupa pernah dia alami sebelumnya, sehingga dia yakin masalahnya ada pada pengapian busi motornya yang tidak normal. Tambah ban. Itu berapa lama yang lalu? Udah sebulan sudah langsung rusak lagi. Terasa ya? Iya. Coba aja dulu. Ya, dicoba aja dulu. Setelah bertanya pada tempat tambal ban di mana lokasi bengkel terdekat, tidak jauh dari situ, motornya benar-benar tidak dapat hidup dan berhenti tepat di depan toko spare part mobil. Sayangnya, toko itu tidak menjual busi motor. Tapi, pemiliknya mengatakan kalau tidak jauh lagi dari situ, terdapat bengkel motor besar. Karena motornya sudah tidak dapat di start lagi, jalan satu-satunya adalah mendorong motor itu dengan kaki saya sampai ke bengkel, alias di stud. Anjir, seumur-umur saya tidak pernah melakukan hal ini, dan saat ini posisi dan lokasinya untuk belajar stud benar-benar tidak mendukung sama sekali. Kita sedang berada di jalur Pantura, di mana banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk pada lalu lalang. Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Ini adalah percobaan stud pertama saya. Iya juga sih. Coba. Kalau di jalan sih udah enak deh. Kalau jalan enak ya. Awalnya tuh Oh. Ya harus dari knalpot ya. Setelah percobaan beberapa posisi, akhirnya yang nyaman bagi saya itu dengan mendorong dari bagian knalpotnya. Dimulai dengan perlahan dan pasti, kita pun sangat berhati-hati dan berharap-harap cemas agar tidak disamber kendaraan dari belakang. Oke. Ini stud pertama gue nih. Asik. You're my first stud, bro. Mau ditungguin? Apa lanjut aja? Orang jauh melapas.
polisi ya. Berjalan sekitar 1 km, akhirnya sampai juga kita di bengkel yang dimaksud. Injeksi. Posisi kita saat itu ada di Losari, Cirebon. Sudah sangat dekat dengan perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pegel juga loh kaki gue. Iya. Dan setelah saya parkir motor saya, disitulah saya merasakan kalau nyetut motor itu bikin otot kaki terasa pegel dan kaku, terutama buat saya yang minim exercise. Suatu pengalaman yang menarik buat saya. Untungnya, proses pengerjaan tidak memakan waktu lama, karena tidak lama kemudian, kita sudah kembali riding di Pantura bergabung dengan yang lain menuju tujuan kita masing-masing. Dan 3 hal yang kita sangat syukuri adalah hal ini tidak terjadi tadi malam di saat semuanya gelap dan sepi. Sudah pasti akan sangat berbeda kondisinya. Lalu, posisi bengkel motornya tidak jauh dari lokasi mogok. Dan juga bengkelnya sudah buka dan aktif di pagi hari. Benar-benar luar biasa. Melihat pemandangan sawah dan perkebunan di Kabupaten Brebes yang seolah tak berujung, membuat saya merasakan ketenangan dalam hati dan pikiran saya. Keindahan pemandangan ini menstimulasi jiwa saya untuk berekspresi dan berkarya. Izinkan saya membacakan sebuah puisi tentang keindahan Brebes, karya AI Gemini. Di Brebes, tanah subur terhampar. Ladang pertanian elok tak terlukis. Hijau membentang di bawah mentari bersinar, harmoni alam dalam sungai yang manis. Padi menguning, menuduk berisi, pertanda panen, rezeki kan tiba. Angin berdesir membelai mesra, nyanyian alam untuk para petani. Bawang merah semerbak, wangi menusuk kalbu. Wangi ungu menawan di antara hijau daun. Tangan terampil merawat tak jemu demi hasil bumi yang jadi penopang. Cabai merah merona bergelantungan indah. Semburat jingga di antara daun hijau. Pedasnya menggoda pelengkap hidangan. Dari ladang Brebes nikmat tak terperi. Sungai mengalir jernih membelah desa. Mengairi sawah memberi kehidupan. Burung berkicau riang gembira, menyambut pagi dengan nyanyian syahdu. Petani membajak dengan kerbau setia, membelah tanah, menabur benih harapan. Peluh menetes tak kenal lelah, demi masa depan yang cerah menanti. Anak-anak berlari di pematang sawah. Tawa riang memecah kesunyian. Mereka belajar dari alam yang indah, tentang kerja keras dan arti kehidupan. Senja tiba, merah jingga di ufuk. Mentari tenggelam di balik bukit. Ladang terlelap dalam damai yang sejuk, menyimpan cerita tentang perjuangan. Oh Brebes, ladangmu adalah permata. Simbol kemana anjing, apaan tuh pengen jatuh dari motor lu? Apa lu, Pe? Apa lu? Iya. Di belakang. Oh, panas tuh, Pe. Oh iya. Apanya? Oh iya. Ini sih aman, gua kan Iya, iya. tinggal bisa masuk. Harus itu bubut itu, Pe. Cuman masalahnya Kita taruh di kayak tukang las dulu dong. iya, iya. Tukang las kok jauh ya? Tukang las. Lah? Boleh lah.
Iya, nggak bi. Iya bener. Oh, jadi dia inilah ya, bantuin gitu lah ya. Boleh nggak sih masuk? Pakai gue nanti. Hei, sana masuk. Touring Pak? Hah? Touring? Iya. Kemana? Ke Dieng, Pak. Oh Dieng. Iya. Masih jauh. Oh. Lewat jalurnya sini Pantura Pak? Udah 2 kali nih. Jalurnya Pantura yang lewat ini? Iya. Oh. Ntar baliknya lewat Purwokerto, lewat bawah. Nah, Tadi pagi busi, Nah, itu tadi di Stut. distut. Mungkin karena distut jadinya. Jadi patah tuh. patah ya. Iya. Udah, mungkin dari sononya emang udah itu. Ya mungkin cuman Oh, ditambah udah di Stut, agak itu, ditambah di rapuh. Stut jadi itu deh. Iya. Kena tekanan malah patah kan? Bener. Apa tuh jatuh? Gelinding-gelinding gitu apaan tuh? Gue pikir kayak tasnya yang Om Bowo punya tuh yang buat jaket. Yang kemarin kan Om Bowo ada bulat tuh kayak tabung Oh, itu buat jaket. jas hujan. Iya. Nah gue pikir itu yang jatuh. Tapi setahu gue lu nggak ada gituan tadi. Katanya kena pot. Jatuhnya di jalan Pak. Di sini Pak, di depan. Pas ini depan ini. Si Masnya lagi istirahat gitu. Terus si bapak dia bilang, di sini aja ngelas katanya. Soalnya nggak ada Pertamax di sini jauh. Oh gitu. Untung aja ada Bapak. Kalau lu bisa Makanya di lu- setut sampai jauh. Tadi saya bingung, kok di sini orang ini pabrik. Katanya oh ini ada tukang kelasnya. Kurang lebih 1 jam perjalanan sejak meninggalkan bengkel motor, knalpot dari Broniko copot dan gelinding di Jalan Raya Pantura di Kota Tegal, tepat di depan pintu masuk sebuah pabrik. Untungnya, ada orang yang cukup peduli untuk memungutnya dari jalan raya agar tidak terlindas kendaraan lain. Orang itu adalah salah satu karyawan yang sedang beristirahat di luar bersama beberapa kawan kerjanya. Di tengah kebingungan kita untuk mencari tukang las di area tersebut, ternyata salah satu kawan kerja orang itu adalah tukang las di pabrik. Dan beliau juga menyaksikan semua kejadian yang terjadi dengan knalpot Broniko yang letih. Beliau pun tanpa ragu menawarkan bantuannya untuk melas knalpot itu. Bagi kami, itu adalah sebuah kemurahan dari Yang Maha Esa ketika solusi tersedia tepat di depan masalah yang kita hadapi. Laper ya. Tentu saja bantuan itu kami terima. Memang sebuah keajaiban yang tidak bisa kami sangkal asalnya. Satu hal lagi yang menarik juga, yang baru saya sadari di saat mengedit video ini adalah lokasi kita saat itu ada di pabrik teh Tongci di Tegal. Jika saya menyadarinya saat itu, mungkin saya akan keluarin teh Tongci dari tas saya sekedar untuk menunjukkan ke mereka jika teh ini adalah teh favorit saya. Wow, sebuah pengalaman yang menarik. Luar biasa.
Setelah menempuh kurang lebih 2 jam dari lokasi tragedi, kami pun tiba di Tugu 0 km Kota Kajen sekitar jam 11.15. Ada excitement tersendiri mengetahui kita sudah kian mendekati kota Dieng. Dan menurut Google Maps, sisa perjalanan kita tinggal 2 jaman lagi dari kota itu. Dengan hati gembira, kita celebrate momen ini dengan melakukan satu putaran pada Tugu itu seperti turis tersesat. Warung Sate Madura Haji Soleh. Orang mau liatin gitu, ngapain itu orang muter-muter. Nah, kita nyari makan apa ya? Dan tidak jauh dari bundaran itu, kami pun menemukan warung makan kaki lima yang menyajikan menu ayam bakar. Dan lokasi yang tepat untuk kami beristirahat dan melepas lelah di bawah pohon yang rindang sambil menikmati suasana kota Kajen yang kalem di hari Waisak ini. A few moments later. Yes, bro. Setelah kami merasa cukup beristirahat, pada pukul 12-an, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kami menyempatkan untuk membeli barang keperluan, mengisi bahan bakar, dan bahkan foto wifi di depan alun-alun kota. Sejak kami tahu perjalanan kami sudah tidak begitu jauh lagi, kami pun tidak tergesa-gesa riding keluar dari kota itu. Semacam ada daya tarik tersendiri dari kota Kajen yang saat itu terlihat lengang. Menarik. Berhenti. Wifi aja, wifi. Nah, timer 5 detik. Oke. Cakep ya tamannya. Cakep tamannya. Gila, kota kayak gini enak banget. Adem kali ya kalau malam ya. Pertalite pertama. Pertama mas, full. Tiga 48. Ya. Cepat deh. Iya. Lebih statue kan, statue. Dulu ya. Apa gua masukin dulu tadi? Coba
Setelah melambaikan selamat tinggal pada kajian yang damai, kami dihadapkan pada sebuah kenyataan geologis yang cukup menantang. Jalanan mulai menanjak. Bukan sekedar bukit-bukit kecil yang gemulai, melainkan serangkaian tanjakan yang membuat otot betis dan mental kami siaga. Perlahan namun pasti, lanskap di sekeliling kami bertransformasi. Pohon-pohon rindang berdaun lebar yang sebelumnya mendominasi, kini berganti rupa menjadi deretan pinus yang menjulang tinggi, seolah barisan penjaga yang siap mengawal pendakian kami. Dan bukan hanya pemandangan yang berubah, temperatur udara pun mulai bersekutu dengan ketinggian, merayap turun menciptakan semilir angin sejuk yang menusuk, kontras dengan teriknya matahari di dataran rendah tadi. Tiap kelokan jalan seolah menjadi tirai yang dibuka hanya untuk menyingkap tanjakan lain yang lebih menantang di baliknya. Ini seperti sebuah sandiwara tanpa henti, di mana setiap adegan baru selalu diawali dengan tanjakan yang lebih curam. Motor saya, si Vero dengan mesin 110 cc, mulai menunjukkan tanda-tanda protes. Rintihan halus dari mesinnya perlahan berubah menjadi jeritan yang lebih kencang. Sebuah melodi perjuangan yang mengiringi setiap putaran roda. Rasanya seperti kami sedang mengikuti audisi Indonesian Idol untuk kategori motor berjuang. Dan mesin 110 cc ini adalah kontestan utamanya. Meskipun motor sudah mengeluarkan semua daya upaya, kami tak punya pilihan selain terus memaksa tuas gas lebih dalam. Kehilangan momentum di tengah tanjakan bukan hanya berarti malu karena bisa melorot ke belakang dan menabrak tukang cilok di pinggir jalan yang tak kenapa selalu ada, tapi juga berarti harus memulai perjuangan dari titik nol lagi. Jadi kami terus menekan, seolah hidup dan mati kami bergantung pada kemampuan motor untuk terus berakselerasi, menembus setiap tanjakan dengan napas terengah-engah dan harapan tipis untuk menemukan dataran datar di ujung sana. Pertunjukan ini belum selesai, dan kami adalah pemeran utama dalam drama komedi perjuangan ini. Momentum bro, ada apa momentum gue bro? Gua kegendutan bro. Telat. Aduh. Terus bro. Baiklah, saya akan kembali memainkan musik latarnya menggantikan jeritan motor saya yang tersiksa.
Setelah melenggang mulus di antara hamparan hijau kebun teh Pagilaran yang menawan, seolah-olah kami baru saja meninggalkan karpet hijau permadani raksasa. Tibalah saatnya kami disambut oleh lanskap Desa Gerlang di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pergantian pemandangan ini begitu drastis, seolah alam sedang menunjukkan kemampuan sulapnya yang luar biasa. Dari dominasi teh yang tertata rapi, bak barisan prajurit hijau, tiba-tiba mata kami dimanjakan oleh permadani lain yang tak kalah memukau, perkebunan sayuran yang terbentang luas. Gerbang menuju Gerlang seolah-olah adalah sebuah portal dimensi. Perkebunan teh yang sebelumnya begitu mendominasi pandangan, kini beringsut mundur, memberikan panggung utama kepada ragam sayuran yang tumbuh subur. Jujur saja, saya sempat mengira kami salah belok dan tiba-tiba masuk ke dalam supermarket alam raksasa. Namun, euforia pemandangan ini diiringi oleh sebuah tantangan yang tak kalah dramatis. Tanjakan-tanjakan yang seolah-olah tak ada habisnya. Jalanan menuju Gerlang ini bukan sekedar menanjak, melainkan mendaki. Setiap tikungan seolah menyembunyikan tanjakan lain yang lebih curam, memaksa motor saya, si Vero yang malang, untuk mengeluarkan segenap kekuatannya. Rintihan mesin yang sebelumnya hanya terdengar di kembang langit, kini bertransformasi menjadi jeritan histeris yang memilukan. Rasanya seperti kami sedang berada di dalam simulator pendakian gunung, namun dengan bonus pemandangan sayuran segar di kanan kiri. Kadang saya sempat berpikir, apakah ini jalan menuju surga sayuran? Atau sekedar ujian kesabaran? Setiap kali saya merasa napas motor hampir habis, secercah harapan muncul. Mungkin ini yang terakhir. Tapi tidak. Selalu ada tanjakan baru yang lebih dramatis, lebih menantang, seolah alam sedang berbisik, "Belum, perjuanganmu belum usai." Namun, jerih payah mendaki itu terbayar lunas ketika kami akhirnya benar-benar masuk ke jantung Desa Gerlang. Di sini, perkebunan sayuran terhampar seolah permadani raksasa dengan gradasi warna hijau yang memukau. Desa ini memang dikenal sebagai lumbung sayuran dan bukan hanya sekedar klaim. Mata kami dengan mudah menangkap berbagai jenis sayuran yang tumbuh subur, seolah-olah berlomba-lomba memamerkan kesegaran mereka. Di sana-sini kami melihat hamparan kol yang hijau merekah, dengan daun-daunnya yang besar dan padat siap dipanen. Tak jauh darinya, wortel dengan daunnya yang runcing dan berwarna hijau menunjukkan bahwa di bawah tanah umbinya sedang berjuang mencapai kesempurnaan jingga. Kemudian, ada juga petak-petak kentang dengan batang dan daunnya yang tegak, menjanjikan umbi-umbi berharga di dalam tanah. Pemandangan ini sungguh menakjubkan, sebuah bukti nyata bagaimana kerja keras petani di tengah tantangan geografis yang terjal menghasilkan kekayaan alam yang luar biasa. Setiap petak kebun sayuran seolah menjadi kanvas hijau tempat para petani melukis masa depan mereka dengan cangkul dan keringat. Dan kami, sebagai penikmat perjalanan ini, hanya bisa terkesima, sembari diam-diam berjanji akan membeli dan makan lebih banyak sayuran lokal setelah kembali ke habitat asal. Dan di tengah keasikan berkendara sambil menikmati pemandangan desa di Gerlang, tiba-tiba dua mobil yang jantan berusaha menghindari permukaan jalan yang jelek di sisi mereka, sehingga dengan sangat berhati-hati mengambil jalur saya yang ada di kiri, membuat saya harus mengendurkan tuas gas saya dan kehilangan momentum. Alhasil, Vero menyerah. Dia harus saya papah sampai di permukaan landai berikutnya. Jalan aja deh. Jalan kaki, ambil di gas. Iya, gara-gara tadi mobil mepet kanan. Udah. Itu jauh gue di bawah. Coba Pak, di stut dulu Pak ini Pak, di stut. Aduh,
capek. Ada. Aduh. Gua matiin mesin dulu, Teh. Much later. Ini gila momentum tadi. Yang mobil apa Kijang itu ya, Innova itu ya, Mobil. yang dua itu kan. Iya. Pas kita udah agak sedikit landai, udah normal Nah lagi. nih istirahatin dulu. Iya. Iya sini aja nih, biar mesinnya agak adem dikit. Soon after. Gerak. Selamat jalan. Namun, seperti dalam setiap drama yang apik, selalu ada plot twist yang menyenangkan. Dan plot twist kali ini datang dari informasi yang kami dapatkan. Setelah keluar dari desa Gerlang yang terkenal dengan tanjakannya itu, perjalanan akan berubah drastis. Kami sangat senang mengetahui bahwa dari titik ini, rutenya akan terus berturunan hingga mencapai Kota Batur. Rasanya seperti mendengar kabar bahwa utang negara akan dilunasi dalam semalam. Sebuah euforia yang tak terlukiskan. Mengingat bagaimana kami baru saja berjuang mati-matian melawan gravitasi dengan motor kecil kita. Dan bukan hanya itu kabar baiknya. Dari Batur ke Dieng, rupanya jaraknya sudah tidak jauh. Dan yang paling penting, tidak ada lagi tanjakan mematikan dengan jalanan rusak yang membuat kami harus ekstra waspada seperti sebelumnya. Akhirnya, kata itu keluar dari bibir kami. Bukan hanya sebagai ekspresi lega, tapi juga sebagai sebuah deklarasi kemenangan kecil. Kemenangan atas medan yang terjal, atas jeritan mesin, dan atas segala keraguan yang sempat membayangi. Senyum lebar pun merekah dari wajah kami, siap menyambut sisa perjalanan yang akan lebih bersahabat ini. Petualangan di Dieng memang penuh kejutan, dan setelah ujian di Gerlang, kami merasa pantas mendapatkan sesi penurunan yang dramatis dan menyenangkan ini. Siap-siap Dieng, kami datang, dan kali ini dengan napas yang lebih teratur. Bang Jateng. Napani. Panas sehat, hasil meningkat. G. Strategi. Macet pasar. Geopark Dieng lurus. Sebelum saya benar-benar menginjakan kaki di Dieng, saya sempat mencari tahu di internet. Ternyata ada banyak hal menarik yang saya temukan tentang dataran tinggi ini. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar, tapi bagi yang belum, semoga ini bisa menjadi informasi baru. Ternyata, nama Dieng itu berasal dari dua kata Sanskerta. Di yang berarti tempat yang tinggi atau gunung, dan yang berarti kayangan, dewa, atau roh leluhur. Jadi kalau digabungin, Dieng itu artinya daerah pegunungan tempat dewa-dewi bersemayam atau tinggal. Menarik kan? Biar lebih dramatis, coba bayangkan zaman dulu kala, saat belum ada listrik, masih banyak pohon raksasa, binatang liar berkeliaran, dan perkebunan belum semasif sekarang. Ditambah lagi, udara dinginnya pasti lebih menggigit di masa itu. Mungkin kalau saya hidup di era itu setelah matahari terbenam, opsi terbaik cuma satu, tidur.
Dieng juga dulunya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Hindu. Buktinya, ada beberapa candi bercorak Hindu Siwa seperti Komplek Candi Arjuna, Candi Gatot Kaca, Candi Dwarawati, dan Candi Bima. Menurut para arkeolog, candi-candi ini dibangun sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Sepertinya itu era yang sama ketika bangsa Viking Skandinavia mulai menjelajah daerah asing untuk berdagang dan menjarah. Menarik ya? Tahukah kalian kalau di kawasan Dieng itu ada desa Sembungan? Ini adalah desa tertinggi di Pulau Jawa loh. Posisinya berada di ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut. Desa ini terkenal punya pemandangan yang menawan dan sering dijadikan titik awal pendakian menuju Bukit Sikunir. Ketinggian segitu itu mirip sama kota Addis Ababa di Ethiopia, Afrika. Makanya, jangan kaget kalau buku Staro atau Ciki yang belum dibuka pasti kembung banget di sana. Salah satu keunikan alam Dieng yang bikin mangut-mangut adalah munculnya embun es atau frost saat suhu ekstrim di musim kemarau. Karena suhu di Dieng bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius pada dini hari di puncak musim kemarau. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai salju oleh masyarakat setempat dan disebut embun upas atau embun beracun karena bisa merusak tanaman pertanian. Buat kita yang dari daerah tropis, hal ini pasti terlihat sangat menarik. Tapi buat orang dari belahan bumi utara atau kamu yang pernah tinggal di sana, saya yakin hal ini terlihat biasa saja, seperti melihat tukang somai lewat. Daerah ini juga terkenal sebagai penghasil buah carica. Terus terang, saya sendiri belum pernah melihat seperti apa buah ini secara langsung. Tapi katanya, carica itu sejenis pepaya gunung yang ukurannya lebih kecil dan teksturnya lebih renyah. Buah ini sering diolah menjadi manisan, keripik, dodol, dan sirup. Selain carica, yang khas dari Dieng juga ada tanaman herbal purwaceng. Purwaceng. Dari namanya saja, kira-kira sudah bisa kebayang ya khasiatnya apa. Betul sekali. Tanaman ini memiliki khasiat sebagai afrodisiak alami. Afrodisiak itu minuman atau makanan yang menstimulasi keinginan seksual. Jadi lengkap ya. Sepertinya Dieng itu tempat yang sangat tepat untuk honeymoon. Meskipun sering dibilang kalau Dieng berada di Kabupaten Wonosobo, sebenarnya Dieng itu berada di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Dan yang menarik lagi, ternyata sebagian besar objek wisatanya justru ada di wilayah Banjarnegara, bukan Wonosobo. Ini yang bikin kadang kita jadi agak bingung pas nyari alamat di Google Maps. Dari kawasan Dieng, kalian pernah dengar tentang anak bajang nggak? Nah ini menarik juga nih. Jadi di Dieng ada fenomena unik di mana anak-anak itu terlahir dengan rambut gimbal alami. Mereka disebut anak bajang. Saya juga belum paham betul apakah anak-anak itu pas brojol udah langsung gimbal atau rambutnya berangsur-angsur jadi gimbal setelah lahir. Anyway, rambut gimbal ini dipercaya sebagai titipan dari leluhur dan tidak boleh dipotong sembarangan. Ada prosesnya untuk potong rambut mereka melalui ritual adat yang dikenal dengan ruatan rambut gimbal. Nah itu bagian dari Dieng Culture Festival tuh. Berhubung dulu saya sempat gimbalan juga, hal ini jadi menarik buat saya. Sayangnya, pas saya kesana, saya nggak ada waktu untuk cari-cari tahu lebih jauh tentang hal ini. Mungkin di kesempatan berikutnya. Nah, kurang lebih itulah beberapa hal menarik yang saya temukan di internet sebelum belusukan ke Dieng. Kalau kalian tahu hal-hal lain yang menarik dari Dieng, tolong di-share ya.
Dan pada part berikutnya Oh, di sini aja ya. Parkir sini.